bodoh, Allah Gorontalo bilang, ya berarti mungkin secara fisik dia kurang baik. Terus yang kedua tadi, permasalahan mengenai penempatan formasi mungkin ya. Bahwa guru-guru SLB itu gara-gara nggak ada formasinya, akhirnya dilimpahkan ke sekolah-sekolah reguler, sehingga terjadi kekurangan guru-guru pengajar disabilitas. Padahal guru-guru pengajar disabilitas itu punya kemampuan yang langka karena mengajarnya bukan orang-orang siswa-siswa reguler, ya. Mungkin itu yang saya tangkap tadi. Yang ketiga mungkin beliau memberikan contoh ya di Hotel Aston tadi ada pekerja disabilitas. Jadi mungkin kita masuk panelis aja ya Pak, tiga-tiga untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk eh, Pak Weni untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Persilakan. Baik, terima kasih. Ah, Salam kenal Pak Helmi. Saya sudah pernah ketemu Pak Helmi juga ini, walaupun hanya sesaat. Baik, ah, memang apa yang disampaikan Pak Helmi itu benar. Nah, untuk itu ah, perlu yang pertama perlu kesungguhan pemerintah dalam mengakomodir ah, orang yang punya kebutuhan khusus. Memang padahal memang kan sudah di awal saya sudah sampaikan bahwa Allah itu memberikan keterbatasan fisik kepada seseorang, tapi di sisi lain dia punya kelebihan yang tidak dieksplor sebelumnya. Nah, memang ini juga ibaratnya begini, si penyandang disabilitas ini seharusnya juga jangan berkecil hati bahwa dia punya kebutuhan khusus dan sebenarnya tidak. Pada prinsipnya kami orang normal pun menganggap bahwa mereka juga bagian saudara kita yang punya kepentingan yang sama dengan kita, cuman dikaruniai dengan keterbatasan fisik. Nah, itu tuh sebenarnya semua pada prinsipnya semua orang tahu. Nah, cuman memang segelintir orang menganggap itu apa namanya tidak punya kelebihan untuk dalam hal bekerja dan seterusnya. Nah, memang ada beberapa di sekitar kita juga banyak. Satu contoh kasus Pak, ini yang terjadi di Fakultas Hukum di UNG. Alumni kita itu ada yang punya kebutuhan khusus Pak, tapi yang bersangkutan bukan cacat lahir, ya, dia cacat setelah umur sekitar kurang lebih umur masih usia 4 tahun 5 tahun dia cacat. Nah, dia sekolah di ini. Nah, makanya kami waktu itu saya masih WD3, wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, kami menganggap yang bersangkutan sama seperti mahasiswa yang lain, tidak mendiskreditkan dia, mengintimidasi dia dan seterusnya. Malah kami panggil teman-temannya yang sekelas untuk saling bantu-membantu pada saat perkuliahan. Yang bersangkutan mengikuti kuliah pakai kursi roda. Alhamdulillah, ternyata dia punya keterbatasan fisik, tapi di sisi lain dia punya keahlian IT. Nah, saat ini setelah menamatkan di Fakultas Hukum, yang bersangkutan berangkat ke Jakarta dan sampai saat ini sudah kerja di salah satu BUMN di Jakarta di tingkat pusat bekerja dan difasilitasi dengan segala kemudahan. Itu mahasiswa kami ya, kalau tidak salah di angkatan 2016, kurang lebih kalau saya tidak ingat 2017 atas nama Sigit. Nah, itu yang bersangkutan saat ini sudah berkiprah di Jakarta di salah satu BUMN ternama Utama Karya, untuk BUMN besar ya. Nah, itu yang bersangkutan difasilitasi, malah yang tidak difasilitasi oleh orang yang normal pada umumnya.
pihak direksi maupun ini itu memfasilitasi dia di saat dengan kalau saya dengar dia difasilitasi jalannya lewat jalan tempat para direksi lewat, tidak dalam orang yang normal. Nah ini salah satu bentuk. Makanya melalui kesempatan ini saya berharap juga buat yang punya keterbatasan fisik jangan berkecil hati, jangan malu, jangan merasa diri ini tampil. Nah karena memang kami juga menganggap sama seperti itu hamba Allah, punya punya rasa, punya semua. Nah memang ada juga yang sempat karena kami pernah mengadakan apa namanya kegiatan dengan Pak Hamid Tome saya yang di Pilohayanga, ada juga di desa Pilohayanga di apa namanya itu acara apa itu kebetulan saya dengan Pak Hamid saya lupa ingat. Ada juga yang punya pengabdian masyarakat, ada juga yang punya keterbatasan tapi pintar main keyboard. Nah itu juga sebaik artinya kita bisa berdayakan yang bersangkutan, fasilitasi dia dengan apa kehebatan dia. Nah ini bisa menghasilkan. Nah memang uh, sebagai orang memang masih menganggap itu, tapi sekaligus saya stressing di ini Pak Helmi penyampaian Pak Helmi memang sehat jasmani dan rohani itu menurut orang awam. Jasmani itu dalam artian fisik boleh, bukan berarti bahwa jasmani itu kalau punya kekurangan tidak sehat. Dia harus tetap sehat, cuma mungkin dia apa namanya bekerja yang sesuai dengan apa yang dia bisa. Nah misalnya tentunya kalau dia cacat tangan, tentunya tidak dalam bentuk itu, cuman hanya bentuk operator karena cacatnya bukan di ini. Mungkin dalam hal speaking dia bisa, nah pendengaran dia bisa, mungkin bisa jadi operator dan seterusnya, tidak dengan mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah semua ini kan tinggal ini, cuman memang kembali ke apa namanya stakeholder atau pemerintah setempat bisa mengakomodir ini, karena bagian yang disabilitas ini juga anggota keluarga kita dan punya bagian dari kita. Cuma memang Allah karuniakan mereka punya keterbatasan, tapi biasanya orang punya keterbatasan itu ada kelebihan di balik itu, cuma tidak dieksplor keluar. Nah ini juga yang kami harapkan, silakan bisa mengeksplor kelebihannya dia ya. Cuman memang kadang malu ya, kadang orang pesimis juga bahwa dia punya keterbatasan mau apa lagi, paling orang tidak mau pakai juga atau padahal tidak, semua bisa mengakomodir itu. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah di penghujung sesi. Mungkin ada tambahan ringkas dari Pak Suyitno atau dari Pak Jamroni? Ya, saya tambahkan Pak Helmi, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, saya mungkin lebih kepada kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah ini perlu kita dorong ya, karena di kita juga sudah ada Perda tentang penyandang disabilitas, sehingga kemudian bisa memunculkan industri ramah disabilitas. Nah, industri ramah disabilitas ini tentunya bukan hal yang mudah, tetapi dari hulu sampai hilir ini harus kita siapkan, terutama kebijakan dari pemerintah ya, terkait dengan bagaimana menempatkan penyandang disabilitas ini pada industri-industri yang tentunya ramah bagi penyandang disabilitas itu sendiri dan ramah bagi yang non disabilitas. Misalnya terkait dengan kebijakan, karena ini akan